Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan review merpati anakan merpati sayur yang terbangnya bikin kaget teman-teman. Terbangnya itu bagus banget ya. Nah, ini tapi saya ceritakan dulu teman-teman. Yang terbangnya bagus ini bukan yang ini ya teman-teman, tetapi saudaranya ini satu tetesan dan ini ya, keluar jantan semua. Itu kemarin sore itu saya nekat terbangkan jarak kurang lebih itu 4 kiloan teman-teman. Itu terbangnya full tinggi teman-teman, full tinggi banget, tetapi hilang. Nah, ini jadi karena merpati anakan merpati sayur ini kan ya di saya itu nggak terawat teman-teman ya, cuma saya kasih makan aja, nggak pernah saya latih. Saya tuh ikut sertakan di latihan merpati saya yang sudah setengah jadi itu ya, jarak 4 kiloan itu ternyata hilang teman-teman. Tetapi posisi hilang itu terbangnya tinggi banget teman-teman, tinggi banget dan tiba-tiba hilang ya, nggak apa-apa lah. Nah, jadi ini saudaranya teman-teman, satu tetesannya, satu tarangan ya, keluar jantan semua. Yang hilang itu kebetulan juga warnanya sama seperti ini, cuma bedanya lebih banyak putihnya di bagian kepalanya dan di bagian dagunya sini lebih banyak putihnya. Nah, ini kan agak kurang teman-teman putihnya ya. Nah, ini anakan merpati sayur. Nah, saya itu nggak expect teman-teman merpatinya itu akan terbangnya itu ternyata tinggi banget, malah seperti merpati yang sudah jadi ya. Nah, jadi pada video kali ini akan saya bahas untuk saudaranya anakan merpati sayur ya. Nah, ini kita akan review teman-teman. Nah, ini karena saudaranya bagus kemarin terbangnya walaupun hilang, ini kemungkinan akan saya jadikan ini teman-teman ya, mau saya jadikan player terbangan lah, player gaburan. Nah, ini kita akan review dulu teman-teman merpatinya seperti apa. Ini merpatinya warna kelabu telampik teman-teman, kelabu telampik ya. Ini merpatinya nggak terawat teman-teman ya, karena saya sudah bilang tadi merpati anakan merpati sayur, jadi saya itu nggak ini ya, kurang memperhatikan lah, jadi saya anggap sepele, malah ternyata bagus teman-teman. Yaitu memang merpati kadang-kadang begitu ya, kita beranggapan merpati itu jelek, ternyata tidak sesuai ekspektasi jelek, ternyata malah bagus. Nah, jadi kasusnya sama seperti merpati saya ini teman-teman ya. Saudaranya ini yang bagus, kalau ini saya nggak tahu teman-teman. Semoga saja bagus karena satu tetesan ya. Oke, ini warna kelabu telampik ya. Sedikit ada coraknya, pelontangnya putih sedikit, tetapi masuknya tetap kelabu telampik. Oke, kita review dari matanya teman-teman ya. Matanya mata cilomas atau mata jagung. Nah, ini seperti ini. Sama teman-teman ya untuk kanan kiri. Nah, untuk matanya jernih banget ya, nggak ada melebar-melebar keluar. Untuk sekelas merpati sayur pasaran ini lumayan oke lah. Lalu untuk bagian kepala, ini kepalanya sedikit agak jenong teman-teman. Nah, seperti ini ya kepalanya. Untuk kepala merpati piyik ini sudah oke lah. Nah, untuk paruh ini panjang teman-teman. Ini saya kurang sukanya di sini ya. Ini paruhnya panjang dan lurus ya, kurang melengkung. Biasanya saya kalau suka merpati itu yang paruhnya agak pendek dan melengkung teman-teman. Ya walaupun belum tentu yang pendek melengkung itu bagus ya, belum tentu teman-teman ya. Nah, lalu untuk buluan teman-teman ya, buluan ini bulunya ini nggak halus, nggak nyutra ya, bisa dilihat sendiri karena merpati yang nggak terawat tadi dan memang keturunan merpati yang nggak bagus lah, seperti itu. Nah, lalu untuk lar seperti ini ya, larnya malah rapi teman-teman. Daunnya pun lumayan lebar-lebar dan lumayan lancip lah, nggak lancip banget lah. Nah, ini seperti ini biasanya malah bagus ya untuk merpati tinggian dan kolongan, bagus teman-teman. Jadi merpati model lar-lar seperti ini itu untuk tinggian masuk, untuk kolongan masuk ya, seperti ini. Ini pijikan sisa lar kurang satu. Nah, ini merpatinya kotor banget, seperti ini teman-teman. Nah, ini saya cuma mau review saja ya, karena tuh kemarin saudaranya bagus terbangnya walaupun hilang ya, tetap saya akui bagus teman-teman, karena hilangnya itu memang merpati baru perdana terbang, saya terbangkan jarak 4 kilo ya, memang resiko hilangnya itu sudah tinggi sekali. Lalu untuk ekor ya teman-teman. Nah, untuk ekor ini ngembang teman-teman ya, ini saya kurang suka juga merpati yang model seperti ini. Ekornya ngembang, nggak bisa nyatu. Nah,
Ya walaupun ngembangnya itu nggak seperti merpati yang model kipas, model kupu-kupu ya. Lalu untuk merpati yang model ngembang teman-teman ya, biasanya kalau yang ngembang dibeginikan ngembang itu, kalau yang ngembangnya turun ke bawah seperti ini, itu tinggian bagus teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu kita lihat dari capit udang ya. Capit udang merpati ini lentur banget, lentur dan menjorok ke dalam. Jadi seperti ini lentur kan, tapi menjorok ke dalam seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk cc-nya biasanya merpati seperti ini rata-rata nggak kenceng, cenderung lambat ya, seperti itu. Nah, ini walaupun ya lumayan rapat juga sebenarnya ya. Biasanya untuk tinggian ya bagus-bagus aja ya. Lalu sudah jelas karena capitannya tipis, lentur, itu biasanya tulangannya pasti tipis teman-teman. Itu sudah menjadi gimana ya, gambaran lah. Nah, ini kan tulangannya tipis merpatinya. Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya dari merpati ini, anakan merpati sayur ini teman-teman. Merpatinya juga biasa-biasa saja, ibaratnya dijual di pasar pun paling laku 10.000 ini. Nah, tapi yang saya gimana ya, nggak habis pikir itu, kemarin saya terbangkan yang saudaranya itu kok bisa tinggi banget. Nah, itu kan menjadi suatu poin plus teman-teman. Merpati yang selama ini saya anggap remeh, ya memang karena saya nggak pernah pegang juga teman-teman, merpatinya liar banget ya, itu ternyata terbangnya malah bagus. Kadang merpati saya yang ibaratnya sudah meyakinkan itu perlu latihan beberapa kali, berbulan-bulan baru bagus. Nah, ini ternyata merpati yang dianggap remeh itu sekali terbang malah bagus, walaupun hilang ya, seperti itu. Nah, untuk kaki ini teman-teman, kakinya kering ya, ini kakinya malah bagus, ini kakinya kering. Lalu ini bagian ini, kuku. Nah, kuku atau cakar ya, kukunya ini serasi dengan paruhnya teman-teman. Ini bagus ya. Untuk merpati itu biasanya kalau yang tembus bagian paruh dan kuku itu biasanya merpatinya itu lebih oke. Katanya seperti itu teman-teman. Tapi ya walaupun saya juga agak kurang yakin banget ya, karena saya beberapa kali punya yang nggak tembus, ibaratnya kukunya ada yang selip-selip hitam, itu pun bagus juga asal kita latihannya pun benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya dari merpatinya. Merpatinya pun kelihatan buluk sekali, nggak ada yang istimewa. Tetapi saya ini cuma mau review dan sedikit bercerita tadi. Ternyata selama ini saya salah ya menganggap merpati sayur yang bapaknya dulu ini, yang jantannya, ayahnya ini ya, itu saya dulu beli di pasar harga 15.000 teman-teman untuk jodoh merpati piyik saya ya. Ternyata keluar anakan malah bagus. Nah, itu kan sangat tidak sangat di luar ekspektasi teman-teman. Jadi ya kita kalau mau beli merpati ibaratnya yang tinggian itu lebih baik dicoba dulu teman-teman. Jangan kita asal percaya yakin-yakin, nah ternyata merpatinya nggak bagus. Kadang merpati itu kelihatan dari fisiknya jelek tetapi malah bagus ya. Nah, itu ya misteri teman-teman, karena zaman sekarang merpati itu sudah silangan beberapa gen, beberapa karakter ya. Jadi sudah nggak murni dan terbangnya pun acak ya. Kadang ada yang bagus, kadang enggak. Jadi kadang merpati itu kelihatan seperti merpati kolong, ternyata merpati tinggian. Kadang kelihatan seperti merpati tinggian, ternyata terbangnya kenceng kayak merpati balap. Jadi ya memang seperti itu untuk zaman sekarang teman-teman. Oke, jadi seperti ini dulu untuk review merpati anakan merpati sayur. Nggak ada yang penting sebenarnya, cuma buat cerita sedikit saja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.